Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Kuku Pranata dengan NPM 2411011234 ingin menyetorkan tugas pidato yang berjudul Haramnya Judi dan Khamar. Sahabat onlineku, rahimakumullah. Kita sebagai umat muslim seharusnya bangga memiliki pedoman yang sangat amat sempurna, yaitu Al-Quran dan hadis. Di dalamnya Allah telah membatasi batasan-batasan demi kemaslahatan baik kita hidup di dunia maupun di akhirat. Salah satu larangan kerasnya diantaranya yaitu adalah khamar dan maisir. Apa itu khamar dan maisir? Khamar adalah minuman yang memabukkan dan maisir adalah judi. Dua perbuatan ini diistilahkan seperti induk dari kejahatan atau perbuatan setan. Khamar itu adalah racun bagi akal dan hati. Definisi khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal, baik itu berupa minuman, narkotika, atau bahkan secara zat. Hukum khamar itu mutlak haramnya, tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada yang namanya minuman yang memabukkan tapi halal, tidak ada. Larangan ini jelas terpampang dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib menggunakan anak panah itu adalah perbuatan keji, perbuatan setan, dan sebaiknya kalian menjauhinya agar kalian beruntung. Rasulullah SAW juga bersabda, yang memabukkan adalah khamar dan segala khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Jadi dampak buruk dari khamar ini adalah dapat menghilangkan akal, sedangkan akal ini adalah mahkota manusia. Ketika manusia kehilangan akal, dia akan kehilangan kendali, dia akan menjadi seperti hewan. Dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan, bahkan ia dapat melupakan Tuhannya sendiri. Bahkan sholatnya tidak terima, karena sholat itu harus membutuhkan kekhusyuan dan kesadaran. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 43. Khamar itu disebutkan oleh Nabi adalah ummul khaba'its, atau bisa disebut induk dari segala kemaksiatan. Jika orang sudah terpengaruh alkohol, terpengaruh khamar, otak aja terkendali, bahkan maka disitulah pintu-pintu kemaksiatan selanjutnya akan terbuka. Maka ia akan berani berbuat keji, ia akan berani memperkosa, ia berani mencuri, bahkan ia berani menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah SWT. Sahabat onlineku rahimakumullah, maka dari itu kita jika sayang dengan orang-orang terdekat kita tunduk kepada Rasul, jika sayang pada diri kita sendiri, ajaklah sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita untuk menghindari khamar. Kita memerangi khamar karena khamar itu adalah haram. Dan yang kedua adalah maisir. Apa itu maisir? Maisir adalah judi. Judi adalah penghancur harta, penghancur persaudaraan, penghancur semuanya, bahkan hingga keluarga. Definisi judi itu adalah sesuatu permainan yang di dalamnya itu mempertaruhkan harta dan ada kedua belah pihak. Jika di antara kedua belah pihak itu ada yang menang, maka pihak yang menang akan mengambil harta dari pihak yang kalah. Hukum judi adalah seperti khamar, haram secara mutlak. Tidak ada yang mengatakan judi itu halal, baik secara konvensional maupun online. Tidak ada yang namanya walaupun kita main di HP, pencet, itu tetap hitungannya haram. Kenapa? Karena itu judi, mengundi nasib. Dan dalilnya tegas. Quran surat Al-Maidah ayat 90 tadi yang saya sebutkan seperti di atas.
yaitu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah itu sebenarnya haram, perbuatan keji. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa judi juga itu haram. Dan di ayat selanjutnya di surat Al-Maidah ayat 91, sesungguhnya setan itu bermaksud untuk hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian melalui berjudi dan minum khamr, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka berhentilah kamu jadi mengerjakan pekerjaan itu. Quran surat Al-Maidah ayat 91. Dampak dari berjudi adalah permusuhan, kebencian, dan menciptakan permusuhan antara yang kalah dan menang. Yang kalah, ya ia akan dendam kepada yang menang, dan yang menang ia akan lupa bahwa mencari duit itu susah, dan ia juga akan lalai karena ya menang tadi ketergantungan sama mencari uang yang instan. Dan dampak buruk dari berjudi adalah permusuhan dan kebencian. Judi menciptakan permusuhan antara yang menang dan yang kalah. Yang kalah akan menyimpan dendam, dan yang menang akan seringkali lupa diri melalaikan ibadah. Berjudi akan lalai mengingat Allah dan meninggalkan sholat karena terbius harapan keuntungan instan, kerusakan ekonomi dan sosial. Judi menghancurkan harta, memicu kemalasan bekerja, dan seringkali menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga, bahkan memicu tindakan kriminal. Sahabatku rahimakumullah, larangan terhadap mabuk dan judi bukanlah untuk menyulitkan kita, melainkan wujud dari kasih sayang Allah agar kita hidup mulia, berakal sehat, dan berarti bersih. Mari kita teguhkan iman, menjauhi segala bentuk khamr dan maisir. Ingatlah, keberuntungan sejati bukanlah kemenangan sesaat dalam taruhan, melainkan keberhasilan menjauhi larangan Allah dan meraih surganya. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memudahkan kita untuk menjalani perintahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think